Setiap manusia, saya tidak mengatakan siapa orangnya, itu tidak ada yang tidak hitam, tidak ada putih bersih suci kayak malaikat. Semua punya track record salah, semua pernah keliru. Saya pernah keliru, jemaah pernah keliru, ibu-ibu pernah keliru, anak-anak apalagi, maka perlu belajar. Orang yang sudah 60, 70 pun masih banyak yang keliru dan masih ada berbuat dosa. Dan ini semuanya. Jadi nggak ada yang tidak berdosa, tentu tidak ada. Oleh karena itu, setiap kita ini berdosa, wa khairul khatta'in at-tawwabun. Karena kita udah ngaku kita ini punya dosa, sebaik-baiknya adalah bertaubat dari apa yang pernah kita lakukan, dari yang tadi kita lakukan, dari yang semalam yang kita lakukan, dari yang seminggu yang lalu kita lakukan, bertahun-tahun yang kita lakukan. Taubat untuk kembali lagi kepada Allah, balik lagi kepada nol, balik lagi kepada fitrah yang dulunya kita lahir tanpa noda, tanpa dosa. Untungnya Allah Subhanahu wa taala pencipta kita itu paling baik. Kalau seorang murid salah sama guru, salah sekali dimaafkan, salah 2 kali dimaafkan tapi setengah jengkel, salah 3 kali udah marah besar si guru. Seorang ketua kepada anggota juga sama, seorang ibu kepada anak juga sama. Tetapi kalau sama Allah, berkali-kali pun seorang hamba itu berdosa, tetap saja Allah, kalau dia datang kepada Allah dengan segudang dosanya, tetap saja Allah masih mau mengampuni dan menjadikan hamba itu bersih kembali. Karena itu Allah itu memiliki sifat beda dengan kita. Sifatnya Allah itu Tawwabur Rahim. Tawwab artinya berkali-kali orang bertaubat, berkali-kali Allah terima taubatnya. Kalau kita kan masih ada sikap, awas lu kalau salah lagi ya, aku nggak mau ampuni lagi, aku nggak terima lagi kesalahanmu. Itu sifat kita, hukum manusia. Tapi kalau Allah hari ini nggak sholat, besok dia taubat, Allah ampuni. Besok lagi malas, besok taubat lagi, Allah terima taubatnya. Berkali-kali seorang hamba itu berbuat dosa, sampai 99 kali pun seorang membunuh, sampai lengkap 100 kali, Allah ampunkan dosa besarnya yang membunuh itu. Apalagi yang dosa-dosa kecil yang kita lakukan selama ini. Makanya ikuti pedoman kita Rasulullah dengan cara setiap hari itu berminta ampun, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subuh 20, zuhur Jumat ini astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Nanti asar astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Udah 60, maghrib lagi astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Isya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Aku mohon ampun dosaku ya Allah. Dah 5 waktu sehari semalam cukup 100. Karena Rasulullah tiap hari tiap malam sehari semalamnya minimal 100 kali beristighfar. Ini baru aturannya kita Rasulullah yang baik. Kalau di zaman dulu, di zamannya Nabi Musa, pernah ada Nabi Musa itu meninggalkan Bani Israel selama 40 hari. Nabi Musa bermunajat,
bisa berbicara dengan Allah langsung di Bukit Tursina namanya. 40 hari 40 malam. Lalu ditinggalkanlah umatnya. Rupanya ada salah seorang yang bernama Samiri, dibuatnya lah patung anak sapi. Patung itu dibuat dari emas. Jadi patung dari emas. Dan bisa bersuara. Sapi patung emas tapi bisa bersuara, keluar suara sapi. Rupanya Samiri ini cerdik. Dimasukkannya di dalam patung itu ada pipa, sehingga nanti kalau kena angin keluarlah suara. Suara itu mirip suara sapi. Lalu itu yang diajak Samiri kepada orang Israel untuk disembah. Sembahlah ini juga Tuhan. Tengoklah, patung saja bisa bersuara. Karena namanya orang Israel ini mada-mada dulunya juga orang-orang yang tidak bertauhid kuat kepada Allah, ditinggal pula oleh Musa. Iya pula lah, sebagian ada juga yang ikut. Sebagian orang Israel itu nyembah patung itu bersama Samiri itu. Pulanglah Nabi Musa dari 40 hari itu. Ditengoknya lah orang kaumnya menyembah anak patung sapi. Marah besarlah. Pertama kali dicarinya saudaranya Nabi Harun. Kenapa kau biarkan orang itu menyembah patung sapi? Padahal yang disembah cuma Allah. Kita dari dulu, atau saya tekankan dari dulu, jangan takut pada Fir'aun, jangan takut pada siapapun. Takut pada Allah. Sekarang anak patung sapi pula disembah orang ini. Oh, ditempelengnya lah Harun tuh. Namanya Harun enggak sekuat Musa, enggak mungkin melawan. Walaupun Harun tuh abangnya. Abangnya sendiri tuh Harun. Nabi juga. Lalu datanglah perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila baikum. Ketika Musa ngomong kepada kaumnya, "Hei kaumku, kalian ambil anak sapi untuk dijadikan Tuhan. Kalian sudah salah itu. Fatubu ila barikum." Lalu taubatlah kalian kepada Tuhan kalian. Faqtulu anfusakum. Zaman dulu taubatnya caranya ekstrim. Disuruh yang menyembah sapi itu dibunuh. Faqtulu anfusakum, bunuh. Kalau sekarang masih enak. Kita tak sholat masih bisa istighfar, masih bisa sedekah, mudah-mudahan sedekah itu menghapus dosa kita. Masih bisa menyingkirkan duri yang ada di jalan, mudah-mudahan itu bisa menghilangkan dosa kita. Masih bisa ketika pergi sholat ini artinya menghilangkan juga dosa kita. Jumat ke Jumat itu membersihkan jiwa dan diri kita. Perbuatan baik masih bisa menolong dosa-dosa kita, sehingga nanti kita masuk neraka tidak jadi gara-gara masih ada pahala kita. Kalau dulu langsung bunuh saja. Faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Itu lebih baik bagi kalian. Itulah taubat untuk kalian. Innahu wat-tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Caranya dulu jahat, ekstrim. Enggak dikasih kesempatan hidup. Turunlah awan yang gelap. Ketika turun awan gelap tuh, lalu mana yang tidak menyembah anak patung sapi membunuh mana yang penyembah patung itu. Itulah cara taubat zaman dulu, zaman syariatnya Nabi Musa. Makanya zaman sekarang karena sudah syariatnya baginda Rasulullah SAW Muhammad, kita dengan taubat itu, kalau dosa besar tidak lagi kita lakukan dosa besar. Tidak lagi membunuh, tidak lagi memfitnah, tidak lagi menuduh perempuan yang baik-baik berzina, tidak lagi mencuri, tidak lagi korupsi, dan dosa-dosa kecil lainnya, tidak lagi mencarut, tidak lagi tidak lagi menyentuh miras, minuman keras, narkoba dan lain sebagainya. Inilah cara taubat kita
yang mudah-mudahan